Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam keberkatan. Ya, salam daripada Borneo. Hari ini penggambaran ketiga untuk hari yang sama, yaitu hari bulan. Hari ini berapa hari bulan? Kerana 4 hari bulan 9 2023 ya, penggambaran hari ini yang merupakan video ketiga untuk hari yang sama. Jadi apa yang kita mau share di sini berkenaan satu D-Max. D-Max V-Cross 2.5 lah. So keluhan dia yang pertama adalah masalah dua keluhan. Satu ialah masalah gearbox, yaitu masuk di lambat respon, yaitu kita sudah ganti. Dan masalah kedua, aircon ada leaking, tidak sejuk lah. So yang masalah kedua tu hanya tentang gearbox. Jadi kita sekejap saya cari dulu tu gearbox dia, filter dia ya. Kalau kita tengok ini kita sudah buat. Sekejap saya cari dulu itu dia punya filter sekejap. Boleh hold dulu. Oke, assalamualaikum. Tadi kita cari ini, kita bahas dulu ada perkara pertama yaitu gearbox. So kita tengok ini gearbox ni. Oke. Ini gearbox dia punya filter AT. Kalau kita tengok dia kotor sudah. So sebenarnya kita tidak perlu tunggu seperti ini ya. Kita ganti AT filter dan kita nampak dia punya hitam sudah. Nah, hitam dia. Boleh nampak ini boleh menyebabkan penyumbatan dan merupakan clutch pad rosak. Untuk pengetahuan kita sini spesialis gearbox juga, overhaul gearbox. Kita juga buat aircon, kita juga buat engine overhaul dan juga suspension serta wiring. So kita ada bahagian-bahagian dia lah. Jadi kita kongsi ni sebab dia datang dua dalam satu, iaitu gearbox masalah lambat. Bila kita tengok dia punya filter sumbat dan kita mengharapkan clutch pad tu tidak terbakar. Maksudnya clutch pad tu maksudnya dalam tu ada clutch lining, macam clutch lining juga, iaitu clutch pad orang panggil clutch basah, clutch lining basah, dan juga clutch steel dan ada o-ring. Jadi kita harap kalau minyak kurang naik dia boleh menyebabkan clutch pad akan haus. Jadi ini kita tidak bahas panjang, yang kita mau bahas tu yang kedua. Yang ini insyaallah tadi saya test sebelum buka ni gearbox. Alhamdulillah gearbox dapat berfungsi dengan baik. Jadi kita akan fokus kepada aircon. Jadi aircon ni kenapa kita fokus pada aircon? Sebab aircon ni merupakan tahap gaban. Dia punya bau pun bau ini tengok ini tai tikus ini tai tikus. Ini kalau kita sekarang baunya di luar, kalau nomor 10 tu paling bau, 1 hingga 10 kan. Paling bau. Sekarang ini dia punya bau nomor 7 lah. Paling bau. Maknanya dia punya bau ni sarang tikus bersarang di dalam ni. Kita nampak ni ada plastik dia bawa. Kalau kita nampak di sini dia masuk. Dari manakah dia masuk? Yang ini dia duduk sini. Dia duduk begini, ini macam tai tikus bila banyak ni. Kita tengok kameramen tai tikus tai tikus ni. Ini kena tutup hidung, nanti kena hidung lagi penyakit lain lagi, penyakit tikus lah pula berjangkit. Jadi dia duduk begini. Okey. Atau dia duduk macam ni lah. Banyak tai tikus dia. So kita akan ganti ini filter dryer ataupun ini kita modified, mungkin ini modified sebenarnya tiada ni filter dia untuk 2.5. So kita ganti pakai Triton punya. Ini kereta diorang pakai Triton punya, boleh juga kita modified dia, potong di sini. Sebenarnya dia datang ni tidak ada filter ya. Ini bekas potong ni. Nampak kameramen bekas potong. Ini kereta ni boleh katakan regular jugalah. Jadi dia punya bau boleh dikatakan nomor 7 berani nomor 7 dia punya bau, memang bau lah. Dan plastik-plastik sampah ini adalah dari mana? Daripada lubang sini. Dia masuk dari sini, bersambung dengan mana? Dia masuk daripada lubang sini. Coba kameramen kita akan tengok kenapa kita buka ini aircon dia tidak sejuk dan ada leaking di cooling coil dan bau tikus. Dia masuk daripada lubang sini. Nampak ni? Kameramen boleh nampak sini. Sini ada satu butterfly. Kalau kita udara luar, udara buka, dia masuk dari sini. Butterfly itu dia masuk, dia pandai cari lubang. Ini tikus memang pandai cari lubang. Cilaka punya tikus. Ya apa boleh buatlah. Dia masuk dari lubang sini. Lubang ini pula bersambung dengan, kalau kita nampak daripada sini, daripada luar. Ya, ini kalau kita nampak dia desain dia sini, dia masuk. Okey, dari masuk sini. Coba kameramen, saya tengok lubang ni. Lubang ni kalau kita nampak ni, lubang tu di atas. Ni. Tu lubang tu nampak Nampak lubang laser tu sampai tembus pergi sebelah tu. Coba kameramen sana, saya pakai laser di sana. Tembus ke laser tu pergi sebelah. Boleh nampak? Ada nampak kaca ya? Ni. Nampak Daripada lubang ni dia masuk. Daripada sini dia masuk dari mana? Dari sini. Tikus ni lah. Ini selalu parking barangkali di tempat-tempat yang banyak tikus ataupun kawasan restoran. Jadi dia masuk dari celah-celah lubang ni. Saya suspek dari sanalah.
Tidak tahu dia masuk dari mana lagi. Tapi ini memang tikus kalau pasang lubang-lubang dia memang pandai. Ya, kalau kita nampak memang pandai dia cari lubang nih. Saya pun terpikir-pikir macam mana lah tikus itu boleh masuk di dalam. Jadi apa yang kita mau cerita di sini bukan pasal tikus saja, tapi kita mau cerita kenapa kita buka ini barang. Yang satu adalah sebabnya ada bau tikus, bau bangkai. Yang kedua, bila kita tes leaking, ada leaking di cooling coil. So, kita akan ke cooling coil untuk kita tes leaking. Mana satu orang? Kita akan ke sini dan kita akan tes apakah betul jangkaan kita cooling coil itu bocor. Dan ini cooling coil dia. Dan kalau bernasib baik, mungkin cooling coil boleh pakai balik ataupun macam mana, mana tahu sambungan saja ataupun o-ring saja. Jadi sekarang kita akan tes. Alright. Kita akan rendam, betulkah cooling coil bocor? Oke, kalau kita tengok itu kebocoran dia. Ya, ini kebocoran yang besar, tapi kalau kita suspek, kalau kita nampak nih lebih kepada sambungan. Tetapi kalau sambungan tuh dia punya mulut besar sudah. Jadi kalau kita nampak dia masalah di sini ya. Nih di celah-celah ini sambungan sini. Oke, awas kamera. Nah, ini. Jadi menurut saya punya orang ini dia bilang dia sudah ganti o-ring 2 kali. Aku takut nih lubang cooling coil ini sudah besar, jadi mungkin kita akan ganti cooling coil lah. Apa yang pasti jangkaan kita cooling coil bocor itu adalah benar. Oke, walaupun dia bocor di kawasan sambungan, kita ada coba ganti, takut dia punya mulut gap sudah luas. Mungkin apa boleh buatlah. Kita mungkin ganti cooling coil saja. Jadi dan kita akan bersihkan kabin tuh yang bau-bau tikus itu kita bersihkan. Dia punya bau itu tidak dapat digambarkan dalam kamera. Tidak dapat digambarkan dengan kamera. Kita hanya boleh gambarkan nomor 7 lah. Nomor 1 tidak berapa busuk. Nomor 7, 10 paling busuk. Nomor 7 lah. Bau bangkai dia tahap 7 sudah ini. Sampai tikus-tikus pun ini kalau menyebabkan kita demam kapialu nanti. Kalau kita biarkan ini tidak servis ekon Anda, jadi boleh menyebabkan tikus-tikus boleh nih. Kita tengok kita kameramen boleh tutup hidung tutup hidung dulu. Oke, kita tengok. Inilah dia punya kotoran tai tikus ya. Saya yang bercakap ini pun paksa saya bercakap sebab terlampau bau. Jadi itu sajalah sharing kita pada hari ini, yaitu ada 2 perkara, 3 termasuk kenapa kereta ini lambat gearboxnya. Jadi kita suspek adalah filter sudah sumbat dan mudah-mudahan gearbox ini bertahan. So, untuk model begini gearboxnya boleh tahan juga lah harganya. Jadi mudah-mudahan kita ganti filter nih, selamatlah dia. Jadi yang kedua isunya adalah masalah ekon. Banyak tai tikus. Jadi suspek adalah kereta ini mungkin lama parking ataupun parking di tempat restoran ataupun memang kereta ini tidak pernah diservis. Jadi sepatutnya servis ekon Anda ini setiap 50.000 kita servis sekali ataupun paling kurang pun 25.000 kita flashing. Bukan apa kalau kita tak boleh juga salahkan binatang seperti tikus ini, memang tempatnya tempat yang sempit, tempat yang bau dan tempat yang kotor. Tapi biarlah itu tikus dengan dunianya yang kotor, jangan kita pula jadi pengotor. Jadi dengan cara kita flashing, kita cuci ini ekon, kita kalau ada something, ada bau-bau walaupun tidak bocor, bongkarlah cuci dia. Daripada kita kena kapialu, demam kapialu, baunya nih ekon sepanjang kawano, dia akan sentiasa kita rasa bau tai tikus. Jadi itu sajalah sekadar perkongsian. Mudah-mudahan info yang tidak seberapa ini memberi sedikit kesadaran kepada kita betapa pentingnya kita menjaga kebersihan supaya makhluk-makhluk yang tidak diundang ini tidak masuk sini, tidak berminat untuk masuk. So, wangi keretamu. Jadi kalau kereta ini kalau keretamu bau, bukan lagi tikus, ular pun masuk di dalam. Kita ada jumpa juga, bukan di sinilah, tapi kita tengok di beberapa viral baru-baru ini ular tuh ada di bawah pedal rest. Tapi itu jaranglah berlaku. Banyakannya tikus saja yang selalu suka tidur di tempat-tempat yang kotor. Seperti ini. Jadi ular ini dia suka yang sejuk. Jadi mungkin kereta musim itu mungkin musim panas, jadi kereta Anda sejuk dia masuk. Jadi apa yang penting di sini adalah tikus saja, jangan simpan di tempat parking yang banyak restoran. Yang kedua, jangan parking di tempat yang jangan parking di tempat yang terlampau lama untuk satu tempat. Yang ketiga, kalau boleh jangan lupa tekan butterfly yang ini. Dia otomatis macam ini kalau dia pakai kabel, ya, dia pakai kabel nih kan. Tutuplah di sini. Jadi peluang untuk tikus masuk dari lubang sini mungkin tiada potensi. Dan jangan coba untuk sebab macam ini dia pakai motor, butterfly ada yang pakai kabel macam Mybi. Pastikan jangan buka itu udara luar kalau tidak diperlukan. Udara luar hanya diperlukan kita on aircon di bawah panas.
Dalam masa 1 hingga 2 menit sudah buka udara luar, on aircon, buka udara luar, sudah sejuk, tutup balik. Lepas itu kita akan jalan seperti biasa untuk menikmati aircon yang sejuk itu. Udara luar tak boleh masuk untuk peringkat lama, sebab nanti aircon jadi panas, sebab haba daripada enjin akan masuk di dalam kabin pemanduan. Itu sedikit tips perkongsian lah, jangan buka itu butterfly luar. Butterfly luar tuh yang mana? Yang ini. Coba tengok kameramen sini. Ini ya, ini kamera, ini nampak nih. Jangan buka begini. Bila kau buka begini, dia ada peluang masuk dari sini. Nampak? Nih masuk, dia tembus pergi bawah. Nampak nih? Bila kita buka, dia akan masuk sini. Ini contoh, contoh ini. Tuh kita tutup. Nampak? Nampak? Bila kita buka, peluang tikus nih sebab dia duduk begini. Coba kameramen sini. Dia duduk sini. Saya kasih contoh. Yang ini duduk sini. Ini ada besi dia. Oke, saya buka. Dia duduk begini. Jadi bila dia duduk begini, tikus sukalah. Bila kau buka ini, saya kameramen sini. Nih, buka. Apa? Bila kita buka begini, buka. Ini tutup. Bila kita terbuka begini, jadi lubang sini tembus. Tembus. Tembus adalah peluang tikus itu akan masuk dari lubang yang tadi itulah. Jadi itu saja perkongsian pada hari ini. Jadi jangan sampai udara luar ini terbuka 24 jam. Ya, kalau dia tertutup begini mungkin susah sikit lah tikus itu mau limpas, betul lah? Tengok. Susah tikus itu mau limpas. Kecuali dia limpas di sini tidak boleh. Dia limpas lagi di sini lagi. Tuh macam bekas. Ini pun bekas dia gigit. Kalau kita tutup dari sini memang susah juga lah kita memastikan butterfly begini tertutup, dia lalu dari sini. Oke? Kita tutup pula, dia lalu dari mana? Dari lubang sini. Ini bekas dia gigit. Kalau kita tengok kameramen. Nih, dia gigit kan? Tuh gigitan dia nih. Nah, gigit nih. Ini hilang sudah satu layer nih. Nah, dia punya kerja lain nih. Dia ada lagi kerja lain. Jadi, macam mana mau cakap memang begitulah kalau tikus nih. Jadi kesimpulannya, servislah ikon Anda. Jangan parkir terlalu lama di kawasan berisiko macam restoran kotor. Jadi itu saja perkongsian pada hari ini. Jadi apa yang baik itu kita share-share lah. Jadi sekiranya video ini bagus, kasih share. Semoga memberi input yang bagus pada orang lain. Ya. Jadi kena ingat, kesehatan itu amat penting. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi jagalah kebersihan kereta kita, jangan pakaian saja. Kalau begini keadaan ekon dia, boleh pendek umur kita nih. Kena kencing tikus, bau tikus, berak tikus. Jadi itu sajalah. Kalau video ini bagus, bolehlah subscribe, like ataupun share lah. Ataupun mungkin komen. Mungkin Anda juga pengguna kereta, rasa-rasa macam ada bau something, ada bau lain. Coba cek dulu, bawa pergi kedai ekon berdekatan. Oke, itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Thank you.